Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Perkenalkan, saya Rosi Rosia, dosen program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk terdapat itu, ini, dan di sana misalnya. Nah, dalam bahasa Jepang, minasang, untuk kata tunjuk terdapat 3 jenis. Kata tunjuk ini merupakan kata tunjuk untuk benda. Misalnya, kore, sore, dan are. Kore adalah ini, menunjukkan benda yang dekat dengan pembicara. Sore berarti itu, menunjukkan benda yang dekat dengan lawan bicara. Dan ada juga kata are yang berarti kata tunjuk yang menunjukkan benda yang jauh dari kedua belah pihak, baik pembicara dan lawan bicara. Kore, sore, dan are, minasang. Kemudian kore digunakan untuk menunjukkan benda yang dekat dengan pembicara. Penggunaan kata tunjuk kore bisa dilihat dari contoh kalimat di bawah ini. Kore wa terehon kaado desu. Kore wa terehon kaado desu. Kore wa terehon kaado desu artinya, apakah ini kartu telepon? Kemudian lawan bicara kita menjawab, hai sou desu. Iya, betul. Kemudian contoh kalimat yang lain adalah sore wa noto desu ka? Sore wa noto desu ka? Sore itu ya minasang, seperti yang disebutkan sebelumnya, sore itu merupakan kata tunjuk untuk itu. Noto itu notes atau catatan. Desu ka merupakan kata tanya. Sore wa noto desu ka? Apakah itu notes? Kemudian lawan bicaranya menjawab apabila itu bukan note. Misalnya dengan kalimat iie sou ja arimasen. Teichou desu. Iie sou ja arimasen. Teichou desu. Bukan catatan, tetapi agenda. Teichou itu berarti agenda. Untuk kalimat berikutnya adalah sore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka merupakan kata tanya apabila minasang ingin tahu apa itu. Sore wa nan desu ka? Benda apa itu atau itu apa atau apa itu sama artinya ya minasang. Kemudian dijawab dengan kore wa meishi desu. Kore wa meishi desu. Kore ini ya minasang. Meishi desu. Ini adalah kartu nama. Meishi merupakan kartu nama. Dan des itu sebenarnya tidak mempunyai arti sendiri. Jadi des ini merupakan akhiran kalimat. Setelah kore, minasang, kita akan mempelajari misalnya kore, sore, dan are juga ya. Nah, bisa dilihat juga minasang dalam contoh kalimat seperti di bawah ini. Kore wa kuji desu ka? Nana desu ka? Nah, ada kalimat tanya yang menanyakan kata tanyanya 2 kali. Kore wa kuji desu ka? Nana desu ka? Ini merupakan kata tanya apakah ini 9 atau 7. Jadi, minasang, untuk menanyakan pilihan bisa dengan mengulang kembali kata tanyanya. Misalnya tadi, kyu desu ka? Nana desu ka? Gitu ya. Itu merupakan kata tanya untuk memberikan pilihan atau dalam bahasa Indonesianya atau. Kemudian lawan bicara menjawab dengan kyu desu. 9. Ya. Berikutnya, contoh kalimat berikutnya adalah sore wa nan no zashi desu ka? Sore wa nan no zashi desu ka? Sore kata tunjuk itu. Nan no zashi desu ka? Nan no zashi. Zashi itu majalah ya minasang. Nan itu nani, nan desu ka artinya apa?
deska penanda kalimatannya. Sore wa nan no zashi desu ka? Itu majalah apa? Kemudian lawan bicara, apabila minasang sebagai lawan bicara, menjawab dengan jidosha no zashi desu. Jidosha no zashi desu. Menjawab dengan majalah mobil. Jidosha minasang. Jidosha merupakan mobil. Ada partikel no ya, partikel no di sini sebagai penanda apabila menggabungkan dua kata benda. Dan juga ada zashi. Zashi itu artinya majalah. Dan des merupakan akhiran kalimat ya. Majalah mobil dijawab seperti itu. Jadi, minasang untuk menunjukkan judul atau merek suatu benda menggunakan partikel no. Sebagai contoh kalimat di atas, majalah mobil. Apabila diterjemahkan, dibalikan menjadi mobil majalah. Lalu ditambahkan, bahasa Jepangnya ditambahkan dengan partikel no. Menjadi jidosha no zashi. Jidosha itu mobil, zashi majalah. Jadi jidosha no zashi. Kalimat berikutnya adalah are wa dare no kabang desu ka? Are wa dare no kabang desu ka? Ada kalimat yang baru ya minasang. Ada are wa dare no kabang desu ka? Are seperti yang kita pelajari di awal, are merupakan kata tunjuk itu. Itu yang jauh dari kedua belah pihak. Baik pembicara maupun lawan bicara. Dare no, dare itu siapa? No, itu kepemilikan. Kabang, tas. Deska, kata tanya. Jadi, arti untuk kalimat arewa dare no kabang deska itu tas punya siapa? Kemudian lawan bicara menjawab sato sang no kabang desu. Sato sang no kabang desu. Tas punya Tuan Sato. Sehingga minasang, partikel no juga bisa digunakan untuk menunjukkan kepunyaan, seperti pada contoh di atas. Seperti watashi no kabang, tas punya saya. Anata no kabang, tas Anda. Berikutnya minasang, untuk kata kerja kore sore are itu pun bisa terdapat perubahan yang sesuai dengan penyimpanannya dalam kalimat. Seperti contoh, bentuk kore sore are bisa dijadikan subjek secara langsung. Tetapi kata tunjuk pun bisa digunakan dengan kata benda, dan kata tunjuk yang digunakan berubah menjadi kono, sono, dan ano. Ya, tetapi kono, sono, ano dia tidak bisa berdiri sendiri dengan seperti kore sore are. Kono, sono, ano harus ditambahkan dengan kata benda. Jadi misalnya kono kabang. Kono kabang artinya tas yang ini. Kalau sebelumnya minasang korewa kabang des. Ini adalah tas, tetapi bisa disingkat menjadi kono kabang. Kono kabang artinya tas yang ini. Kemudian sono kabang. Sono kabang artinya tas yang itu atau tas yang dekat dengan lawan bicara. Dan berikutnya adalah ano kabang. Tas yang itu diartikan dalam bahasa Jepangnya itu, tetapi ano kabang itu menunjukkan benda yang jauh dari kedua belah pihak, baik pembicara maupun lawan bicara. Contoh kata tunjuk kono, sono, ano bisa minasang lihat pada contoh di bawah ini. Contoh kalimat atau contoh percakapan seperti di bawah ini. Contoh percakapannya adalah kono kasa wa anata no desu ka? Kono kasa wa anata no desu ka? Kono kasa, kasa itu artinya payung ya. Anata no punya Anda, desu ka kata tanya. Apakah payung ini punyamu atau punya Anda gitu ya. Kepunyaan ditandai dengan partikel no, dan setelah kata anata ya, anata no kabang desu ka misalnya. Kemudian
lawan bicara menjawab dengan iye. Iye itu artinya tidak, minasan. Iye watashi no ja arimasen. Bukan, ini bukan punya saya. Atau bukan, ini bukan punyaku. Merupakan bentuk pernyataan negatif ya minasan, karena ditandai dengan arimasen. Contoh ungkapan lainnya adalah kono kagi wa dare no desu ka? Kono kagi, kagi itu artinya kunci ini. Kunci ini punya siapa? Tadi ya, dare no. Dare itu punya siapa? Dare no desu ka? Kunci ini punya siapa? Kemudian lawan bicara menjawab dengan watashi no desu. Watashi no desu di sini artinya punya saya, ya. Jadi partikel no, misal minasan, tadi seperti disebutkan sebelumnya, no itu bisa juga berarti bisa berarti sebagai kepunyaan minasan ya. Nah, itu minasan yang kita pelajari hari ini. Kita sudah mempelajari beberapa materi ya. Pada kesempatan kali ini kita telah mempelajari tentang kata tunjuk kore, sore, are, kono, sono, dan ano. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Jamata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.